Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan dari kelompok kami tentang analisis dinamis dan analisis statis yang merupakan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Dinamika Struktur dari Program Studi Teknik Kelautan Institut Teknologi Kalimantan. Selanjutnya, Elis. Jadi, sebelum memulai penjelasan dari kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ainaya Fatika Rohmi, NIM 14181004, dan yang kedua ada Enda Sari, NIM 14181008, dan yang ketiga ada Elisa Hidayatil Huda, NIM 14181009, dan yang terakhir ada Muhammad Gilang Ramadan, NIM 14191029. Jadi, untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang dinamika struktur secara sederhana. Dinamika struktur secara sederhana ini akan disampaikan oleh teman saya, Enda Sari. Silahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika struktur secara sederhana. Dinamika struktur secara sederhana, dinamika dapat diartikan sebagai variasi atau perubahan terhadap waktu dalam konteks gaya yang bekerja atau biasa disebut eksitasi pada struktur. Beban dinamis dapat berupa variasi besaran atau biasa disebut magnitude, arahnya biasa disebut direction, atau posisinya biasa kita sebut sebagai point of application. Semua itu berubah terhadap waktu. Demikian pula respon struktur terhadap beban dinamis, yaitu lendutan atau tegangan. Lendutan ini seperti turunan pada struktur. Next. Lendutan dan tegangan internal yang timbul dalam kasus beban statis hanya ditimbulkan langsung oleh beban P. Sedangkan dalam kasus beban dinamis, percepatan yang dialami oleh balok akibat beban P menimbulkan gaya inersia yang terdistribusi pada seluruh bagian balok. Pada gambar 1.1, kita dapat melihat bahwa beban P itu menghasilkan sebuah distribusi inersia force pada sebuah balok cantilever. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Enda atas penjelasannya tentang dinamika struktur secara sederhana. Dan untuk poin yang kedua, yaitu ada tentang analisis statis dan analisis dinamis yang merupakan poin dari pembahasan video ini. Selanjutnya, analisis statis dan dinamis akan disampaikan oleh saya dan Gilang. Jadi, analisis statis bertujuan atau berguna untuk menghitung perpindahan maupun tegangan dari struktur. Analisis statis pada struktur menerapkan penyelesaian persamaan linear, yaitu F sama dengan K dikali U, di mana F merupakan vektor beban eksternal pada join di struktur, dan K merupakan matriks kekakuan, sementara U merupakan vektor dari perpindahan itu sendiri. Selanjutnya, dan dalam struktur yang akan dianalisis bisa lebih dari satu kondisi pembebanan, seperti yang disebutkan sebelumnya, di mana ada lendutan dan tegangan dalam sekali proses running. Kondisi pembebanan yang dimaksud bisa meliputi A. Beban terpusat atau momen pada join, di mana beban akan dipusatkan pada satu titik dari join itu sendiri. Dan yang kedua, ada beban bentangan yang dapat berupa berat sendiri, berat distribusi merata, ataupun beban titik. Beban bentangan ini sendiri sering terjadi pada banyak struktur-struktur seperti struktur rangka. Selanjutnya adalah tentang analisis dinamis yang akan disampaikan oleh Gilang. Silakan Gilang. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis dinamis. Berguna untuk menghitung parameter dinamis dari struktur seperti frekuensi pribadi, natural frekuensi, dan modus getar. Analisis dinamis digunakan sesuai dengan tujuan analisis yang akan digunakan untuk mengetahui kekokohan suatu struktur berdasarkan kondisi lingkungan struktur. Model analitis terdiri dari
A. Asumsi sederhana. Asumsi sederhana yang dibuat untuk menyederhanakan suatu sistem. B. Gambar dari model analitis tersebut. C. Daftar parameter desain. Next. Perbedaan. Analisis statis dilakukan untuk menganalisis respon dari struktur tersebut, sedangkan analisis dinamis bertujuan untuk menganalisa respon terhadap lingkungan di sekitar struktur seperti frekuensi natural dan sebagainya. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan tentang perbedaan atau perbandingan dari analisa statis dan analisa dinamis. Sementara selanjutnya adalah bagaimana dan apa yang akan dilakukan dengan analisis dinamis dan statis ini, di mana untuk melakukan analisis statis dan dinamis ini menggunakan software SAP 90 yang akan disampaikan oleh Elisa Hidayati. Silahkan. Oke, terima kasih Naya. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang SAP 90. Apa itu SAP 90? Structural Analysis Program 90 atau yang biasanya disingkat dengan SAP 90 merupakan program paket metode elemen hingga untuk menganalisis suatu struktur mekanik. Biasanya modul-modul yang ada di program ini antara lain ada analisis statis dan analisis dinamis sesuai dengan pembahasan kita pada kali ini. SAP 90 ini biasanya digunakan dalam menganalisis struktur pada personal komputer atau PC. Data-data yang diinput berupa data struktur untai uji termohidrolika reaktor, meliputi material struktur, bentuk struktur, ukuran-ukuran struktur meliputi panjang, lebar, dan tingginya, beban-beban yang disangka oleh struktur, dan kondisi pembebanan yang disediakan dari literatur yang ada. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, dengan penggunaan SAP 90 ini, pembahasan atau penjelasan dari kami, dari kelompok 1 tentang perbandingan analisis statis dan dinamis, kami cukupkan dan terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas penilaiannya ke depannya. Semoga bisa memberikan penjelasan yang cukup kepada teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.